Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran yang kedua, tema 6, subtema yang kedua. Bagaimana kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk menerima pembelajaran yang akan kita pelajari. Oke adik-adikku kelas 6, masih ingatkah kalian materi tentang perpindahan kalor? Iya, tepat sekali. Ada 3 ya cara perpindahan panas atau kalor. Yang pertama dengan cara konduksi, konveksi, dan kemudian yang terakhir ada cara radiasi. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi perpindahan panas dengan cara konveksi, yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya, proses air yang ada dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Nah, sekarang untuk memperdalam materi konveksi, yuk kita bersama pahami bacaan yang ada pada buku siswa. Kalian simak baik-baik ya. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang harinya. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Nah, yuk berikutnya kita lengkapin diagram berikut ini. Diagram ini menjelaskan tentang peristiwa konveksi. Masih ingat kan tadi peristiwa konveksi? Betul, merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi dapat diumpamakan sebagai memindahkan buku dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian contoh lainnya adalah peristiwa angin darat dan angin laut, cerobong asap, serta ventilasi rumah. Konveksi mengakibatkan zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, serta zat yang ringan bergerak ke atas dan zat yang ada di atasnya menggantikan, begitu seterusnya. Konveksi juga terjadi pada peristiwa merebus air, di mana air mendapat panas, bergerak ke atas, dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Nah, selanjutnya yuk kita pelajari pola lantai dalam seni tari. Jika kalian lihat dalam layar kalian akan menemukan garis horizontal, garis vertikal, garis miring atau diagonal, dan garis lengkung. Ini merupakan contoh-contoh garis dalam pola lantai seni tari. Kalian sebelumnya harus tahu dulu pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari.
Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Kemudian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, ini dia gambar pengembangan dari pola garis lurus, seperti ini yang gambar A. Sedangkan gambar B merupakan pengembangan dari pola garis lengkung. Oke adik-adikku kelas 6, selanjutnya yuk kita bersama mencoba menebak pola lantai yang digunakan pada tari-tari tradisional daerah berikut ini. Yang pertama ada tari saman dari Aceh. Kira-kira menggunakan pola lantai apa ya? Dan gambarnya seperti apa? Tepat sekali, tari saman menggunakan pola lantai garis lurus. Ketika kita bisa gambarkan seperti ini ya. Kemudian tari sekapur sirih dari Bengkulu. Pola lantainya jika kita amati betul sekali adalah menggunakan pola lantai garis lengkung jika kita gambar seperti yang ada di layar. Selanjutnya ada tari pendet dari Bali. Menggunakan pola lantai apa adik-adik? Tepat sekali, menggunakan pola lantai garis lengkung. Gambarnya sama ya. Dan kemudian yang terakhir ada tari piring dari Sumatera Barat. Nah, ini juga menggunakan pola lantai garis lengkung, tapi pengembangannya melingkar ya. Bagaimana pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Sangat mudah dipahami kan? Semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya untuk belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.